Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Ayu Basari, NPM 2201201001 dari kelas analisis multivariat kelas B. Di sini saya akan menganalisis tentang PLSM, moderator analisis. Untuk pemenuhan tugas UAS analisis multivariat. Untuk pertama yaitu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan yang dimoderasi oleh kepercayaan. Kemudian untuk variabel X-nya yaitu kepuasan pelanggan, untuk variabel Y-nya yaitu loyalitas pelanggan, untuk variabel Z-nya yaitu kepercayaan dengan mediasi, Z1 keandalan, Z2 integritas, dan Z3 kompetensi. Dengan hipotesis Wantil meliputi H1, kepuasan pelanggan berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas pelanggan. H2, kepercayaan memperkuat pengaruh kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan. Kemudian kita mulai olah data. Ini kemudian untuk data Excel yang sudah disediakan di soal. Kemudian kita akan olah data menggunakan software PLSM 4. Kemudian untuk yang pertama sudah masuk, kita klik new project, kemudian kita beri nama UAS analisis. Kita menggunakan data analisis dan create. Kemudian kita import data dari kemudian kita masuk import data file, dan ini kita ambil data dari yang sudah disediakan di soal. Kemudian klik next, kemudian akan muncul space import datanya, kemudian klik import. Ini datanya sudah keluar. Kemudian kita akan menggambar modelnya, menggunakan model analisis, menggunakan PLSM. Ini kita menggunakan model nama sama moderate. Kemudian kita akan menggambar diagramnya. Untuk X itu kepuasan, karena indikator, jadi ini indikatornya reflektif, jadi arah panennya keluar. Kemudian kita gambarin Y itu loyalitas pelanggan. Dan gambar yang variabel Z. Dan ini tadi indikatornya termasuk reflektif untuk variabel Y-nya. Kemudian visualnya integritas. Kompetensi. Ini Z1 ini termasuk indikatornya termasuk reflektif, jadi keluar arah panahnya. Ini juga reflektif, jadi arah panahnya keluar. Ini Z2 juga, ini arah panahnya juga keluar, jadi reflektif. Kemudian kita tata terlebih dahulu. Kemudian kita bikin Z-nya dari keseluruhan Z-nya. Ini Z itu kepercayaan. Ini indikatornya reflektif, jadi keluar semua arah panahnya. Kemudian kita hide indikator. Kemudian kita konekkan. Ini arah panahnya ke sini karena ini Z-nya ini termasuk formatif dimensinya. Sudah seperti ini untuk diagramnya. Kemudian kita akan calculate. Kemudian dikalkulate PLSM, kemudian start. Nah, ini sudah keluar hasil data dari PLSM algorithm. Kemudian saya akan interpretasi dari convergent validity menggunakan autoloading. Nah, untuk yang pertama, pada autoloading dikatakan valid jika di atas 0,7. Namun dalam kondisi tertentu seperti penelitian masih baru 0,5 hingga 0,6 masih bisa diterima. Kemudian menurut Gozaki 2014, uji ini melihat nilai dari loading faktor atau autoloading dengan kriteria nilai dikatakan valid sebesar 0,7. Namun karena adanya perkembangan riset skala nilai 0,6 dan nilai 0,5 masih dapat dikatakan valid atau diterima. Jadi untuk variabel
variabel loading faktornya dari kepuasan pelanggan, semua indikatornya di atas 0,7, jadi bisa dikatakan valid atau diterima. Kemudian untuk variabel loyalitas pelanggan, ini semua diterima, tetapi untuk indikator yang pertama itu kan merah, tapi ini masih di atas 0,6, jadi masih dikatakan valid. Untuk loyalitas pelanggan semua valid indikatornya. Kemudian untuk variabel keandalan, ini dikatakan valid karena di atas 0,07. Kemudian untuk variabel integritas bisa dikatakan valid, namun untuk variabel yang pertama, kemudian untuk yang kedua dan ketiga ini merah, tetapi ini di atas 0,5 dan di atas 0,6, jadi bisa dikatakan valid. Kemudian untuk variabel kompetensi, ini juga sudah di atas 0,7, jadi bisa dikatakan valid. Kemudian yang selanjutnya saya akan uji diskriminan validity menggunakan cross-loading. Untuk semua indikator variabel dari kepuasan pelanggan, untuk indikator pertama dan indikator ketiga ini nilai cross-loading lebih besar dari variabel lainnya, kecuali pada indikator keempat ini dikatakan tidak valid karena nilai cross-loadingnya lebih kecil dari variabel lainnya. Maka variabel dari kepuasan pelanggan keempat harus dihapus, lalu data diolah lagi. Kemudian kita klik edit, kemudian kita hapus X4 nya dan kita olah data lagi, calculate PLS algorithm, kemudian start, dan data sudah muncul lagi. Kemudian untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang convergent validity menggunakan autoloading. Tadi dijelaskan jika autoloading dinyatakan valid atau diterima berarti di atas 0,7, tetapi menurut Ghazali 2004 0,5 sampai 0,6 bisa dikatakan valid. Jadi untuk variabel kepuasan pelanggan ini termasuk valid dan diterima karena di atas 0,7. Kemudian untuk variabel loyalitas pelanggan ini juga diterima karena di atas 0,7. Kemudian untuk variabel keandalan ini juga diterima karena di atas 0,7 dan bisa dikatakan valid. Kemudian untuk variabel integritas ini juga bisa dikatakan valid dan diterima karena di atas 0,7, tetapi di variabel yang indikator ke 1, 2, 3 ini ada yang merah, tapi ini di atas 0,5 dan di atas 0,6 masih bisa dikatakan diterima dan valid. Kemudian untuk yang variabel kompetensi ini semuanya di atas 0,7, jadi bisa dikatakan valid dan diterima. Kemudian untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang diskriminan validity menggunakan cross-loading. Jadi hasil cross-loading yang diolah kembali untuk variabel kepuasan pelanggan ini menunjukkan semua indikatornya itu nilainya lebih besar dari variabel lainnya, maka dikatakan valid. Dan untuk indikator lainnya juga sudah lebih besar daripada indikator variabel lainnya, jadi dikatakan valid. Untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang reliabilitas menggunakan konstruk reliabilitas and validity overview. Untuk yang selanjutnya yaitu reliabilitas. Nilai reliabilitas berdasarkan convex alpha dan composite reliability Cox pada masing-masing variabel menunjukkan angka di atas 0,7 dan ditandai dengan warna hijau, yang artinya seluruh variabel dalam penelitian telah memenuhi asumsi uji reliabilitas atau sudah dapat dikatakan lolos, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen yang digunakan adalah variabel atau konsisten dalam mengukur variabel. Lalu yang selanjutnya yaitu R-square. Ya, jadi nilai R-square pada variabel dependen atau loyalitas pelanggan sebesar 0,628, yang mana di atas lebih besar 0,5, yang artinya kepuasan pelanggan mampu menjelaskan loyalitas pelanggan sebesar 62,8%, di mana 62,8 ini termasuk dalam kategori model yang moderat atau sedang, dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian. Kemudian kita akan melakukan moderating, kemudian kita klik edit, calculate, bootstrapping. Kemudian nanti tesnya kita nanti one fill, kemudian start, kemudian menunggu untuk running sampelnya. Kemudian data sudah diolah, kita klik yang path coefficient. Nah, jadi ini path koefisiennya untuk mengukur dan menilai moderatingnya menggunakan p-value dan koefisiennya. Untuk H1 tadi berbunyi kepuasan pelanggan berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Dari hasil analisis pengaruh kepuasan pelanggan menunjukkan nilai p-value 0,13 kurang dari 0,05 dan koefisiennya menunjukkan nilai 0,227 menunjukkan arah positif, sehingga hipotesis 1 diterima. Terbukti bahwa kepuasan pelanggan berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas pelanggan, yang artinya ketika pelanggan puas dengan produk atau jasa yang diberikan, maka mereka cenderung akan menjadi pelanggan yang loyal. Kemudian yang selanjutnya uji hipotesis kedua, yang berbunyi kepercayaan memperkuat pengaruh kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan. Dari hasil analisis pengaruh interaksi antara kepercayaan dan kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan menunjukkan nilai p-value sebesar 0,039, yang berarti lebih kecil daripada 0,05 dan memiliki nilai koefisien min 0,118 menunjukkan arah negatif, sehingga hipotesis 2 ditolak, yang artinya bahwa kepercayaan memoderasi hubungan antara kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan, namun dengan arah negatif, yaitu memperlemah hubungan tersebut. Sekian dari olah data dan interpretasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.